Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini merupakan bagian terakhir dari lanjutan 2 video aku sebelumnya, yaitu trip dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang. Dan di video bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ini, kita melanjutkan perjalanan dari Betung menuju ke kota Palembang. Saat ini kita sudah mendekati wilayah Simpang Betung. Kondisi jalan sudah makin ramai mendekati ke arah sini karena seperti yang aku bilang di video yang sebelumnya juga, di jalur ini merupakan jalur pertemuan arus ya. Dan juga di jalur ini kayak pasar Betung juga, jadi cukup ramai di kanan dan kiri. Selain ramai dengan kendaraan, juga ramai dengan warga atau penduduk yang berdagang di jalur ini. Selain dikenal dengan sebutan Simpang Betung yang populer di jalur ini, sebenarnya dikenal juga dengan nama Simpang 3 Tugu Poluan karena ini di sebelah kiri tadi ada satu patung poluan ya di jalur ini, dan seperti inilah kondisi pada saat kita melewati jalur Simpang Betung. Dan kita harus berhati-hati untuk melintas karena ini kita melawan arus untuk menuju ke arah Palembang, karena di sebelah kiri kita itu ada juga jalur yang menuju ke arah Jambi ya teman-teman. Kondisi jalan di dekat Simpang 3 ini tidak begitu lebar, dan di kanan dan kiri itu dekat dengan pertokoan di area sini, dan juga volume kendaraan tentu tinggi karena ini pertemuan arus ya. Kendaraannya juga bukan hanya kendaraan kecil tapi juga banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk, puso, bis, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Kenapa di jalur Simpang Betung sampai Palembang itu dikenal sering macet ya, karena seperti ini ya teman-teman, apalagi kalau ada kendaraan kayak puso atau truk pengangkut angkutan berat, tentu kendaraannya tidak bisa melaju dengan cepat. Itulah mengapa terkadang tidak ada kendala apapun, kayak nggak ada mobil mogok atau nggak ada kecelakaan atau tidak ada hal apapun, tetap jalur ini lambat atau macet karena kalau kendaraan-kendaraan yang besar biasanya mereka tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Itulah mengapa perjalanan kita menjadi lebih pelan karena volume kendaraan yang lebih ramai dan juga banyak kendaraan-kendaraan besar. Untuk kondisi jalan dari arah Simpang Betung tadi sampai ke arah kota Palembang bisa dikatakan seluruh atau hampir 100% jalannya bagus, hanya ada beberapa titik kecil yang kayak berlubang atau tidak rata, tapi bisa dikatakan secara keseluruhan jalannya bagus ya. Dan ini salah satu titik di mana jalannya itu kayak aspal yang baru, jadi memang belum ada marka jalan di bagian jalan-jalan yang aspalnya baru diperbaiki. Seperti yang aku bilang, untuk kondisi jalan dari jalur Betung Palembang ini tidak begitu lebar. Jadi kalau teman-teman mau menyalip kendaraan lain seperti kami saat ini ingin menyalip kendaraan di depan kami, kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi di jalan ya, apakah kita aman atau tidak untuk melakukan memotong atau menyalip kendaraan lain, walaupun bisa dikatakan di jalur ini jalannya bagus dan lurus ya. Di sepanjang jalur Simpang Betung sampai ke arah kota Palembang, di kanan dan kiri itu didominasi dengan rumah-rumah penduduk seperti ini ya. Dan juga jalannya sebagian ada yang aspal baru seperti ini, sebagian lagi juga masih ada aspal yang lama yang bagus yang tidak diaspal baru. Dan ini sudah jauh-jauh lebih baik jalannya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Di jalur Simpang Betung sampai Palembang itu lumayan banyak juga jalan yang rusak dan berlubang. Tapi di tahun ini untuk teman-teman yang akan melintas di jalur ini tidak perlu khawatir karena jalannya hampir semuanya bagus seperti ini. Volume kendaraan di jalur ini dipastikan akan selalu ramai ya, seperti yang teman-teman lihat kali ini di video. Lumayan banyak kendaraan yang melintas, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar,
karena memang jalur ini jalur lintas timur Sumatera dan juga mendekati mudik dipastikan akan lebih ramai dibandingkan dengan jalan pada saat tidak dalam musim masa mudik seperti ini ya. Nah, walaupun kondisi jalan dari arah Simpang Betung sampai ke Kota Palembang itu bagus ya, teman-teman bisa lihat kondisi aspalnya baru, sebagian besar banyak yang baru, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang dan bisa dikatakan aspalnya mulus, tapi tetap kita harus memperhatikan kecepatan kendaraan pada saat melaju atau melintas ya. Walaupun jalannya bagus, tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan terlalu ngebut juga, disesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat kita melintas. Di sepanjang jalur ini juga tersedia beberapa SPBU yang menyediakan bahan bakar bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Jadi kalau teman-teman melintas di jalur ini, mudah-mudahan untuk ketersediaan BBM-nya itu ada. Di malam hari juga di beberapa SPBU di jalur ini tetap buka dan tetap tersedia jenis BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite. Ada pertanyaan kenapa di jalur Betung itu sering terjadi kemacetan. Sebenarnya kadang tidak ada alasan atau penyebab yang begitu parah atau urgent seperti kendaraan mogok ataupun kecelakaan yang menyebabkan jalur kemacetan, tapi terkadang hanya karena banyak kendaraan-kendaraan besar seperti ini yang jalannya pelan, sehingga kendaraan-kendaraan kecil di belakang kendaraan besar itu tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kendaraan menjadi menumpuk dengan jalan yang pelan dan tidak begitu cepat. Selain itu, terkadang juga berada di persimpangan jalan, jadi mobil yang di depan kadang mau belok ke kanan atau belok ke kiri, sehingga menyebabkan kendaraan-kendaraan di belakangnya itu mengalami penurunan kecepatan dan menumpuk karena memang volume kendaraan di jalur ini tinggi. Seperti saat ini salah satu titik yang kayak macet kecil gitu, dan sebenarnya tidak ada penyebab yang begitu parah ya, cuman memang ini ada persimpangan dan mobil di depan itu ada yang mau belok ke arah kanan, sehingga menyebabkan kendaraan di belakangnya itu terhenti dan menumpuk. Nah, seperti inilah gambaran kecil andaikan terjadi kemacetan di jalur ini ya. Teman-teman bisa lihat selain banyak kendaraan kecil, kita juga beriringan dan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar, truk, puso, bis yang kadang menyebabkan jalan pelan karena kendaraan besar itu tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian sering terdapat persimpangan kendaraan ada yang mau belok ke kanan atau belok ke kiri, sehingga menyebabkan pemberhentian di titik-titik tertentu yang menyebabkan kemacetan karena volume kendaraan tinggi di jalur ini. Jadi kalau ada satu mobil saja yang berhenti di depan, dalam beberapa detik di belakang mobil tersebut akan langsung menumpuk kendaraan-kendaraan lain yang akan melintas di jalur ini ya. Seperti ini tidak ada alasan khusus kenapa terjadi pemberhentian atau macet, tapi memang ada kendaraan yang akan belok ke arah kanan, sehingga kita harus berhenti dan menunggu sampai kendaraan tersebut bisa belok, baru kita bisa lanjut perjalanan dengan kondisi jalan yang normal kembali seperti ini. Nah, ini kita ketemu satu persimpangan lagi yang cukup terkenal. Ini namanya Simpang Pulau Rimau. Di sini ada belokan ke arah kiri. Nah, dipastikan kalau ada persimpangan seperti ini akan sering terjadi kemacetan ya. Jadi kita harus menunggu beberapa menit ke depan untuk melintas kembali, karena seperti yang teman-teman lihat ada kendaraan besar juga yang lewat, kemudian ada kendaraan yang akan berbelok, ada yang mau ke jalur kanan, ada yang mau ke jalur kiri. Itulah mengapa di setiap persimpangan biasanya sering
terjadi penumpukan kendaraan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kemudian juga ada masjid di sini dan biasanya warga atau penduduk sekitar kayak biasa menunggu di jalan kayak minta sumbangan sukarela gitu. Kemudian ini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada belokan persimpangan ke arah wilayah Desa Pulau Rimau. Itulah mengapa biasanya di persimpangan seperti ini sering terjadi kemacetan, apalagi di jam-jam yang ramai kayak mendekati sore hari. Lumayan banyak kendaraan yang melintas, baik kendaraan besar, kendaraan kecil, dan juga kendaraan bermotor. Itulah mengapa terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan sedikit kemacetan seperti ini ya. Tapi memang pada saat di perjalanan kita tidak bisa memprediksi pasti apakah terjadi macet atau tidak ya teman-teman, karena terkadang juga terjadi kemacetan parah karena ada truk yang mogok atau ada puso yang kecelakaan. Itu juga sering terjadi di jalur ini. Jadi tetap berhati-hati dan selalu prepare kendaraan kita dalam keadaan baik dan fit, semua dicek sebelum melakukan perjalanan, dan juga pada saat di perjalanan mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya selalu aman selama di perjalanan. Oke, kita lanjut lagi perjalanan, dan seperti yang aku bilang, di jalur ini lumayan cukup banyak tersedia SPBU yang menyediakan bahan bakar kendaraan bersubsidi seperti solar dan pertalite ya teman-teman, karena memang di jalur ini lumayan banyak kendaraan besar seperti truk dan puso yang menggunakan jenis bahan bakar kendaraan yang bersubsidi tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena cukup banyak tersebar SPBU di jalur ini. Nah, ini kita sudah sampai di wilayah Pangkalan Balai, dan kita nggak lewat jalur pusat kota Pangkalan Balai karena kita lewat jalur perkantoran ya teman-teman. Jadi ini kita masuk dari arah gerbang perkantoran Kabupaten Banyuasin, dan kalau teman-teman mau lewat pusat kota itu sama saja, jalannya cukup bagus ya, aspalnya bagus, kurang lebih sama seperti di jalur perkantoran ini. Cuman memang kalau siang hari melewati pusat kota Pangkalan Balai itu lebih ramai. Itulah mengapa kita kalau lewat siang hari di jalur ini kita prepare atau lebih memilih lewat perkantoran, karena volume kendaraan di jalur ini tidak seramai kalau kita lewat jalur pusat kota. Di jalur perkantoran ini tidak semua jalannya bagus ya, seperti yang teman-teman lihat ini ada beberapa jalan yang aspalnya tidak rata, berlubang dan pecah, tapi sebagian besar itu jalannya bagus. Memang ada beberapa titik baik di jalur kanan maupun di jalur kiri yang aspalnya itu masih aspal lama, belum diperbaiki. Jadi memang tidak rata dan sedikit ada yang berlubang ya, tapi selebihnya itu jalannya bisa dikatakan bagus. Ada beberapa titik yang rusak tapi masih cukup nyaman untuk melintas di jalur ini. Dikarenakan ini jalur pusat perkantoran Kabupaten Banyuasin, di jalur ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk kendaraan berat kayak puso dan truk melintas ya. Itulah mengapa di jalur ini tidak begitu ramai seperti jalur pusat kota Pangkalan Balai. Jadi kita bisa lebih cepat sedikit kalau kita lewat jalur perkantoran ini. Sedangkan untuk jarak sebenarnya kalau lewat pusat kota maupun lewat perkantoran jarak tempuhnya itu hampir sama, cuman kita bisa lebih cepat karena kalau lewat sini tidak ada kendaraan besar, sedangkan kalau lewat pusat kota itu terdapat kendaraan besar dan juga lebih ramai karena lewat pasar juga ya. Itulah mengapa kita jadi lebih pelan kalau lewat pusat kota. Cuman kalau di malam hari biasanya tidak begitu ramai ya kalau lewat pusat kota, jadi jalur perkantoran ini alternatif kalau teman-teman mau lewat. Dan ini kita sudah sampai di area pintu keluar menuju ke jalan raya utama lagi ke arah kota Palembang. Kita ke arah kanan ya teman-teman.
Kembali ke jalan lintas utama, lintas timur Sumatera. Kondisi jalan seperti ini bagus ya teman-teman, bisa lihat jalannya, aspalnya mulus, cukup lebar juga. Di kanan dan kiri juga terdapat jarak antara jalan dengan perumahan penduduk di sekitar sini. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Sembawa ya teman-teman. Kondisi jalan pada saat kami melintas ini bisa dikatakan cukup lengang ya. Kondisi volume kendaraan bisa dikatakan tidak begitu padat. Biasanya menjelang sore hari, mulai dari arah Sembawa sampai ke arah Kota Palembang itu lumayan cukup tinggi dan juga sering terjadi kemacetan karena memang banyak kendaraan besar seperti yang aku bilang sebelumnya ya teman-teman. Kalau kita mengiring kendaraan besar biasanya mereka tidak bisa kecepatan tinggi sehingga harus pelan, dan itulah penyebab kendaraan menumpuk di jalur ini. Dan saat ini kita sampai di simpang Desa Mainan, ada belokan ke kiri. Biasanya di jalur ini juga lumayan sering menumpuk kendaraan karena ada persimpangan ya, seperti yang aku bilang juga sebelumnya. Biasanya di persimpangan sering terjadi penumpukan kendaraan karena ada kendaraan yang akan keluar ataupun masuk ke jalur persimpangan tersebut. Kondisi jalan bagus ya teman-teman, aspalnya mulus, tapi walaupun dalam kondisi jalan yang bagus seperti ini tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan karena ini berada di wilayah yang ramai kepadatan atau ramai penduduk di kanan dan kiri. Jadi selain ada kendaraan yang melintas di jalan raya, kadang juga ada kendaraan-kendaraan bermotor yang keluar masuk di jalur ini. Dari arah wilayah Sembawa tadi kita melanjutkan perjalanan dan ini sampai di wilayah Musilandas ya teman-teman. Di wilayah ini di kanan dan kiri itu merupakan perkebunan milik PT PN 7, tepatnya perkebunan karet, dan kondisi jalan di area Musilandas ini sangat bagus. Jalan aspalnya mulus, ada marka jalannya juga, dan di kanan dan kiri juga cukup lebar jalur atau jarak jalannya. Sangat nyaman berkendara di sini, tapi tetap harus berhati-hati ya teman-teman karena biasanya kondisi jalan yang bagus seperti ini juga cenderung membuat pengguna jalan terlena sehingga bisa menyebabkan juga kecelakaan kalau kita tidak berhati-hati saat melintas di jalur jalan yang bagus seperti ini. Jika tidak terdapat hambatan seperti mobil mogok atau mobil kecelakaan saat melintas di jalur ini harusnya lancar seperti ini ya teman-teman. Cuman memang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kadang-kadang pada saat kita melintas tiba-tiba ada mobil yang mogok, atau juga seperti saat kami melintas ini jalurnya lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan volume kendaraan juga cukup lengang, tidak begitu padat pada saat kami melintas di area Musilandas ini. Dan kalau teman-teman ingin mendahului kendaraan seperti ini, kendaraan besar, pastikan dalam kondisi keadaan aman di jalur sebelahnya pada saat akan melakukan menyalip atau memotong kendaraan seperti ini ya teman-teman. Mendekati jalur area Musilandas ini juga terdapat salah satu gerbang tol Musilandas yang saat ini sebentar lagi di depan akan kita lewati. Dan buat teman-teman yang bertanya bagaimana kondisi kelanjutan dari jalan tol yang menghubungkan Palembang Jambi, saat ini belum ada progres ya teman-teman. Ada juga di video aku yang sebelumnya, jadi belum ada pembangunan yang signifikan. Mungkin untuk mudik tahun ini kita belum bisa menggunakan jalur tol ini. Nah, ini di depan area jalan tolnya yang menghubungkan antara Palembang menuju ke Jambi ya teman-teman, memang belum selesai pengerjaannya. Jadi untuk mudik tahun ini dipastikan kita masih menggunakan jalan lintas timur Sumatera untuk tujuan ke arah Jambi dan sekitarnya. Kondisi jalan mendekati arah
gerbang tol yang berada di sebelah kanan kita cukup bagus, jalannya masih aspalnya mulus, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Tipe jalannya juga cukup landai dan lebar ya di jalur ini, dan memang sangat nyaman berkendara. Kemudian di kanan dan kiri itu tidak ada pemukiman penduduk, tapi lebih ke perkebunan milik PT PN 7, yaitu perkebunan karet. Jalur di arah Musi Landas ini bisa dikatakan tergolong sibuk ya teman-teman, karena hampir setiap hari kendaraan non-stop lewat sini, baik kendaraan pribadi, kendaraan bermotor maupun kendaraan besar seperti truk dan fuso. Dan ini kita masih di area Musi Landas, dan ini ada salah satu kendaraan besar yang berhenti karena seperti aku bilang tadi, kalau ada kendaraan besar yang melintas biasanya kecepatannya tidak bisa tinggi dan cukup pelan, apalagi di area ini juga terdapat persimpangan yang menuju ke arah pemukiman penduduk ya. Jadi di kanan dan kiri biasanya ada persimpangan jalan yang menyebabkan sedikit berhenti kendaraan jika kendaraan di depan akan melakukan belok kanan ataupun belok kiri ke jalur pemukiman di area sini. Kita melanjutkan lagi perjalanan meninggalkan area Musi Landas tadi. Ini di depan kita sampai di persimpangan lagi. Jadi di depan itu ada belok ke kiri menuju ke area Sungai Rengit. Biasanya ini juga dikenal dengan simpang air batu ya. Nah, di jalur ini terkenal juga cukup ramai dan padat kendaraan, biasanya juga cukup macet karena ada persimpangan jalan. Jadi kadang ada mobil atau kendaraan yang mau melintas ke arah kiri, baik keluar ataupun masuk, maupun kendaraan yang melintas di jalur ini. Apalagi kalau beriringan dengan kendaraan besar seperti tadi ya, dipastikan jalan kita akan semakin pelan, dan jika jalannya pelan akan menyebabkan kendaraan menumpuk di jalur ini. Dan kalau pada saat musim ramai atau musim mudik, dipastikan volume kendaraan akan lebih banyak lagi dibandingkan hari-hari biasa, karena lumayan cukup banyak kendaraan luar kota yang juga akan melintas di jalur ini. Dan buat teman-teman luar kota yang mungkin nanti akan melakukan perjalanan jauh, pastikan teman-teman melengkapi identitas kendaraan teman-teman ya, karena biasanya di jalur-jalur yang ramai atau di jalur-jalur tertentu biasanya kendaraan luar kota akan dilakukan pengecekan random dari pihak kepolisian, dan pastikan identitas kendaraan teman-teman itu dilengkapi. Melanjutkan perjalanan ini kita sampai di wilayah kilometer atau KM 18 Kota Palembang. Nah, dari arah sini sampai ke arah pusat Kota Palembang dipastikan kendaraan juga padat karena semakin dekat dengan keramaian atau pemukiman penduduk juga di area ini. Di kanan dan kiri banyak sekali pertokoan dan juga pedagang-pedagang di area ini juga banyak. Di sini juga terdapat persimpangan ke sebelah kanan menuju ke arah Kecamatan Gandus ya, dan biasanya setiap persimpangan itu dipastikan macet. Kemudian di sebelah kiri kita juga terdapat Batalion Arhanud, dan di area ini jalur jalan yang cukup padat biasanya. Selain karena kendaraan besar dan juga kendaraan pribadi, terdapat juga kendaraan bermotor yang cukup ramai melintas di jalur ini. Jadi biasanya cukup padat di jalur ini dan sering juga terjadi kemacetan karena volume kendaraan yang tinggi ya. Meninggalkan jalur kilometer 18 Palembang, kita melanjutkan lagi perjalanan ini di KM 14 ya. Untuk kondisi jalan mendekati KM 14 ini cukup lebar, atau semakin lebar bisa dikatakan lebih lebar dari KM 18 tadi. Jadi di sini jalur jalan aspalnya mulus, lebar juga, dan cukup ramai karena memang mendekati area pusat kota Palembang ya. Dan di jalur ini juga terdapat beberapa SPBU. Jadi kalau teman-teman mendekati pusat kota Palembang,
sudah tersedia banyak SPBU yang bukanya bisa dikatakan juga 24 jam, dan ketersediaan BBM-nya juga ada biasanya untuk yang bersubsidi seperti solar dan Pertalite ya. Dan mulai dari sini itu kondisi jalan sudah dibagi dua, jadi di tengah-tengah sudah dibuat atau dibangun pembatas jalan ya, untuk sampai dari arah KM 18 tadi sampai menuju ke area KM 12 Kota Palembang. Dan mendekati pusat kota sudah dipastikan ramai ya teman-teman, karena memang ini jalur lintas timur Sumatera, tentu volume kendaraan tinggi, dan ini kita sudah mendekati wilayah kilometer 12 atau KM 12 Kota Palembang. Jadi di depan itu sudah kelihatan gapura batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Nah ini dia ya, jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Kota Palembang, dan ini ada simpang 3. Kalau lurus kita ke arah pusat kota, kalau ke kanan itu kita menuju ke Jalan Soekarno-Hatta Palembang. Nah di jalur ini dari KM 18 tadi, KM 14, KM 12 dan menuju ke kilometer atau KM 11 di area Palembang itu dipastikan ramai dan padat kendaraan ya, seperti yang teman-teman lihat, baik kendaraan kecil, kendaraan besar maupun kendaraan bermotor. Dan ini kita sudah memasuki wilayah pusat kota Palembang. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review perjalanan kita dari kota Lubuk Linggau menuju kota Palembang. Ada 3 bagian video yang sudah aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melewati jalur ini. Paling tidak teman-teman sudah memiliki bagaimana gambaran kondisi di perjalanan, karena gak akan jauh berbeda ya teman-teman, kondisinya mendekati masa mudik kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.